Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb al-Usul al-Thalathah. Kita sampai kita sudah bahas tentang al-aslul awal dan tentang anwa'ul ibadah yang sudah kita bahas, bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir. Artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir, keluar dari Islam dengan dasar ayat Al-Quran, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh. Kemungkinannya karena dia terpaksa. Kemungkinannya karena dia khilaf. Kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati. Dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir, itu harus. Artinya secara hukum harus kita katakan demikian, karena nasnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian, meskipun kita lihat ini hati-hati. Kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, jelas. Atau Buddha atau Hindu kafir, jelas. Tapi kalau Muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku Muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan, ini hati-hati. Masalah ini masalah berbahaya. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir. Bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok Khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin, yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian? Iya. Hatta ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia kafir.
Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini, pemahaman Khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib khilafah. Dan menurut Khawarij, prinsip Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain. Dosa besar, tapi nggak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau Khawarij kafir, gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau gulu. Gulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrid, menyia-nyiakan. Pokoknya orang mau berbuat bagaimana yang penting KTP-nya Islam. Nah ini tafrid yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, harus kita wajib dakwahkan. Kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir. Harus kita ingatkan. Demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama selama Islam, insya Allah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah ini yang seperti ini namanya tafrid. Artinya dia lalai, menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akidah kita umat ini umat wasatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak gulu dan tidak menyia-nyiakan menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir, tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir. Jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir jelas demikian, ya kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiyah. Dalil khasyiyah. Wa dalilul khasyiyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dalilul khasyiyah, dalil dari khasyiyah. Khasyiyah itu takut sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya, janganlah takut kepada manusia. Mereka di sini artinya an-nas. Artinya fala takhshawun nasa, maksudnya begitu. Jangan kamu takut kepada mereka manusia. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku saja. Karena yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia tidak boleh kita takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan memalingkan kepada selain Allah syirkun akbar. Ini sudah kita bahas bahwa takut itu ada dua, ada takut yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya syar'i. Kalau yang tabi'i, manusia itu takut seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, tidak dikatakan syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin mengganggu dan segala macam. Nah ini takutnya syar'i, tidak boleh.
dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini, atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i yang tidak boleh dia takut. Dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan. Karena kepercayaan itu tidak benar. Yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin. Khusus untuk orang-orang yang sudah mati. Atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut. Kalau tidak dipasang yang demikian, bahkan berbahaya hidupnya. Akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh. Dan perbuatan ini syirik. Yang sepertinya syirik. Kemudian wadalilul inabah. Inabah yaitu taubat. Termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah. Ya, inabah yaitu taubat. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, dan kembalilah kepada Rabb kamu. Wa anibu, dan kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kamu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39, ayat 54. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Dalam ayat lanjutannya disebutkan min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu dan menyerah dirilah kepadanya. Atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah. Dan syarat taubat itu ada 3. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini imam yang terkenal. Dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa? Di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum lihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam Nawawi, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama al-iqla. Kata Imam Nawawi, yang pertama al-iqla. Iqla itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Seperti tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Umpamanya dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia riba, atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau an-nadam. An-nadmu, nadam. Nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Menyesali perbuatannya. Yang ketiga al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya ya, terus syarat-syarat yang lain ya, ikhlas segala macam ya harus. Itu harus ikhlas jelas karena Allah. Kemudian kata beliau, kalau berhubungan dengan manusia itu ada syarat yang keempat. Harus dia kembalikan. Umpamanya ada orang mengambil barang orang lain. Taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia nggak bayar, akan dituntut nanti di akhirat. Jadi yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak, akan dituntut. Umpamanya dia pernah memotong tangan orang
Dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat. Karena berhubungan dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat. Kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisos dia. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat ini. Itu tentang syarat taubat. Kemudian, jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini, muallif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dalam ajaran-ajaran selain Islam atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh atau guru atau rahib atau pendeta atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor. Atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu. Atau dalam firqah-firqah yang sesat, seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah, harus datang kepada imamnya, minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat. Menurut mereka ini batil. Nah, mengembalikan atau bertobat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah. Orang bertobat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi jangan salah. Nggak bisa seorang datang, Pak Kiai, maafkan saya berbuat ini. Nggak bisa. Dia harus bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu. Syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak taubat. Kiai, habib, ustadz, ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan taubat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang di luar Islam. Kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar. Kalau taubat kepada Allah, kalau minta petunjuk kepada dia boleh. Dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah. Apa yang harus saya lakukan? Jadi si kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai saya berbuat salah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah, saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah, ini salah kiai yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan kiai memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam ya, saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya kiai fulan, atau wali fulan, atau habib fulan, kemudian nangis-nangis. Bahkan ada yang tawaf di kuburannya si kiai atau si habib itu, supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada. Di Indonesia masih ada. Di Mesir masih ada. Di Mesir itu ada kuburan yang terbesar, kuburan syirkun akbar, Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun. Syekh Badawi. Di Indonesia ini ada beberapa tempat. Ya, di Banten, ya, di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana. Di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu, minta taubat kepada kiai.
Orang yang hidup aja tidak berhak untuk memberikan taubat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini taubat ibadah. Memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar. Maka dibahas di sini ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh watubu ilallah. Tidak watubu ilan nas. Watubu ilallah watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Watubu ilallah, tidak watubu ilan nas. Seperti dalam surah An-Nur surah 24. Allah menyebutkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin agar kamu berbahagia. Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok, arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya, isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini, dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama, berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah ini umum untuknya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini. Buku tebal. Khusus membahas. Itu ilmunya ulama. Karena orang alim, satu ayat itu bisa dia bahas panjang lebar. Berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini kita hanya beribadah kepada Allah, berarti dalam ayat ini ada apa? Ada bara' minasyirk. Yang pertama iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung bara'. Bara' itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala wal bara, artinya bara minasyirik. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah, walanya kepada Allah, dan di sini ada bara. Karena tidak lepas daripada bara kita. Bara dari apa? Bara dari syirik. Jadi kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah.
Kita ini dhaif. Dan dalam ayat Al-Quran beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia ini yaitu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini, segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya boleh. Yang memang itu pada batas kemampuan manusia boleh. Minta tolong suatu, mengambilkan sesuatu dan segala macam. Tapi kalau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, yang memang itu di luar kemampuan manusia, yang manusia itu bisa melakukan demikian tapi dengan bantuan jin. Umpamanya masalah kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat, itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat, yang jelas orang itu dukun, datang, pasti sembuh. Umpamanya orang meyakini demikian, pasti sembuh. Jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti masalah rezeki, minta tolongnya kepada Allah. Masalah apa saja. Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti itu juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idza sta'anta fasta'in billahi. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adzah itu minta perlindungan. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adzah itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Rabb al-falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah Rabbul falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau wa qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Berlindung kepada Allah Rabb manusia dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia,
kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja, kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan isti'adzah ini ibadah, ya karena yang bisa melindungi hanya Allah. Yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah, terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan isti'adzah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah Jin. Dalam surah Jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surah Jin ayat 6. Surah Jin itu surah 72 ayat 6. Dimasukkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Ushul Tsalatsa menjelaskan dalam kitab yang lain. Dia memberikan bab dalam satu kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat yang menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan, itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu, atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi. Termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada, kepercayaan seperti ini masih ada. Masih banyak di masyarakat. Masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, perlindungannya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh. Dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh. Kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar. Boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar. Di saat dikejar oleh orang-orang kafir, kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu, boleh. Tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas. Kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam. Dan tidak boleh, karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khobar tapi sifatnya larangan dalam surah jin ini. Bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka. Dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah, minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran sekian banyak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billah. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian wa dalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya
minta tolong di saat sulit. Kalau doa bentuknya umum. Doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum. Di saat senang, di saat sulit kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus, yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu al-istighatsah artinya talabul ighatsah. Talabul ighatsah wa huwa al-inqadh min ad-dhiq wasyiddah. Yang dikatakan istighatsah yaitu talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adzah. Tidak sama dengan isti'adzah. Istighatsah beda dengan isti'adzah. Beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatsah minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu minadh-dhiqi wasyiddah, yaitu minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan, minadh-dhiq dari kesempitan, wasyiddah dan kesusahan atau kesulitan. Dhiq artinya kesempitan, syiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah, yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala atau ingatlah ketika, idz artinya ingatlah ketika, tastaghithuna rabbakum, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Lalu Allah memperkenankan doa kalian. Arti istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Juga istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Itu lafaznya ketika minta bantuan kepada orang lain, lafaznya istighatsah. Di saat sulit, minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu. Artinya di saat sulit, di saat susah, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin
kepada selain Allah, artinya istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah, maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus, surah 10 ayat 106. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dalam surah Yunus ayat 106, 107 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalimin, yaitu minal musyrikin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini, orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka. Orang musyrikin kafirin kalau berdoa meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, nggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang Muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat karena mereka minta tolong kepada selain Allah, minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab, seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighatsah ini hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia kalau disebut istighatsah, maksudnya orang awam itu dia istighatsah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum bahasa ini, istighatsah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji, yang biasa ngaji. Itu diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, dikubur fulan, disebutkan. Makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa daliluz zabh, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini, bahwa menyembelih ini karena Allah dan menurut syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini, karena sering dibaca dalam doa iftitah. Qauluhu ta'ala, qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, maksudnya zabhi. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya zabhi, artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka di sini dikatakan wa ana awwalul muslimin. Nah, kata-kata wa nusuki wa dzabh dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa, maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Id, mereka begitu lagi, menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umpamanya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, karena menurut kepercayaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam, sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan, yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menampar malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal, kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam. Percaya. Mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat. Harus kita mengadakan khol. Oh, khol. Khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun. Ulang tahun kematian. Atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi, sembelih. Nah, ini semuanya perbuatan karena Allah. Dibawakan oleh mu'allif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi, seperti di Mesir, di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah, perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar, syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah, atau dia walimah, atau kurban Idul Adha, atau bayar dam waktu haji, atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu. Kalau itu masyru', disyariatkan. Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung segala macam, tidak boleh. Hatta seekor lalat pun tidak boleh.
Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu Nabi pernah berkata begini, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Masuk surga seseorang karena lalat. Masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, "Kaifa dzalik ya Rasulullah?" Bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat. Kemudian Nabi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallau sabilahu. Fadakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum. Kaum ini mempunyai berhala. Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan. Kalau istilah kita, sesajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan kepada seseorang, kamu harus korban buat berhala ini. Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan. Kata mereka, korbankan meskipun seekor lalat. Korbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Padakhalan nar. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, kamu harus juga menyembelih. Kalau kita masang sesaji lah buat berhala, baru kamu boleh lewat. Kata dia, aku tidak punya sesuatu dan aku tidak akan kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian fadakhalal jannah. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat, tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat orang bisa masuk surga, dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi karena riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka, masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf. Artinya dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita nggak bisa menganggap ya cuma seekor ayam. Saya beli 2 truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi nggak bisa orang mengatakan, ya saya nyumbang ini nggak apa-apalah, cuma seekor ayam ini nggak apa-apa. Penduduk minta seekor ayamnya kita kasih. 1 truk juga saya bisa kasih. Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan. Menurut syariat Allah atau bukan. Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini. Bukan masalah yang sembarangan. Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis. Orang yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah. Dalam hadis disebutkan la'anallahu wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Wa minas sunnah, dan dari hadis, artinya minas sunnah adalah dari hadis,
Rasulullah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ada di situ? Ada tidak? Rawahu Muslim wa Ahmad. Jelas ya? Rawahu Ahmad wa Muslim. Di bawahnya ada di footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978, Babu tahrimiz dzabhi li ghairillahi ta'ala wa la'ni fa'ilih. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang yang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban dan sholat ini termasuk ibadah yang mulia. Maka orang harus mengerjakan karena Allah. Kalau dia melakukan karena yang lain, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar yaitu firman Allah Ta'ala. Nazar juga termasuk ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata. Manusia yang berbuat jahat akan terkena rata semuanya, masuk ke dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat. Itu akan kena siksa. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur fulan. Nah, ini seperti ini syirik. Perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada. Seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit, atau saya naik jabatan, atau saya lulus, dia lakukan nazarnya itu kepada selain Allah. Sedangkan nazar ini ibadah. Jadi tidak boleh dia melakukan demikian. Kalau umpamanya terjadi, dia berniat demikian, harus dibatalkan. Umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau i'tikaf di masjid yang di situ ada kuburan, yang orang-orang banyak datang di masjid itu.
Saya akan i'tikaf di masjid itu 1 hari. Tidak boleh. Dia harus batalkan, dia ganti yang lebih baik. Kemana? Ya, i'tikaf di Masjidil Haram. Atau Masjid Nabawi. Atau Masjidil Aqsa. Diganti yang lebih baik. Sebab nazar taat harus dilakukan. Tapi nazar maksiat harus dibatalkan. Jadi, kalau dia berbuat maksiat, umpamanya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, ke Hawaii, harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat. Diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah, seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur fulan. Ini ada kaitannya. Makanya dibahaskan oleh mu'alif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih melakukan demikian. Bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya, atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kaitannya dengan masalah yang biasa saja, biasa umum, bukan maksiat, ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita nggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Ya nggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat buka rumah sakit. Kalau nggak lulus, nggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau dia mau sedekah, mau infak, pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh. Dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan. Makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu. Ya, al-aslul awal sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang dengan al-aslu tsani. Jadi 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan al-aslu tsani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.